Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Ekspresi Zhong Zhangxi pucat dan dia dipenuhi dengan memar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan menemukan jejak ketakutan di matanya yang bahkan menolak untuk melakukan kontak dengan Tang Bulin. Yun Xiao adalah orang yang benar-benar menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar cerita Yun Xiao, Long Hengzu memahami apa yang terjadi. Tang Bulin berdiri di sana dengan selimut kuat di tangannya, hanya melihat bunga bersulam dengan kepala menunduk. Matanya yang besar dan cantik dipenuhi dengan sifat keras kepala. Zhou Zhangxi, awalnya dengan jiwa bela diri seperti milikmu, kau akan ditugaskan ke kelas 3. Namun peringkat kekuatan jiwamu terlalu rendah. Sekarang tampaknya perilaku moralmu sama rendahnya. Kau akan berada di kelas 5 secara permanen. Long Hengzu berkata dengan dingin. Zhou Zhangxi ingin membantahnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi cemburu Long Hengzu, dia tidak berani berbicara. Kalian berdua juga bertarung segera setelah kau memasuki akademi. Kalian berdua akan berada di kelas 5. Long Hengzu mengatakan ini pada Yun Xiao dan pemuda arogan itu kali ini. Pemuda yang sombong itu sepertinya tidak mengerti kata-kata Long Hengzu sama sekali karena pandangannya tertuju pada Tang Bulin sepanjang waktu. Pipinya cukup bengkak setelah pukulan Tang Bulin. Jika dia tidak menarik kepalanya begitu cepat, dia takut dia tidak akan memiliki banyak gigi tersisa setelah pukulan mengerikan dari Tang Bulin. Yun Xiao membantah dengan kaget. Direktur Long, aku sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan. Dari awal sampai akhir, aku hanyalah seorang penonton. Long Hengzu dengan dingin menjawab. Kalian semua di kamar asrama yang sama. Jika kau melihat mereka berkelahi dan tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikannya, bagaimana kau bisa mengatakan itu hal yang baik? Bahwa kaulah orang yang benar. Kau sangat licik di usia yang begitu muda. Bagaimana kau bisa tumbuh menjadi orang baik? Apakah ada yang tersisa untuk dikatakan? Tatapan Long Hengzu beralih ke Tang Bulin. Kamu sangat baik ya. Kamu memenangkan pertarungan 1 lawan 2. Masalah kali ini tidak dapat disalahkan padamu karena kamu diprovokasi. Untung saja pria itu pemberani. Jadi aku tidak akan menghukummu. Namun jiwa bela dirimu hanyalah rumput berperak. Jadi kau terjebak di kelas 5. Tang Bulin mengangkat kepalanya dengan heran. Dia berpikir bahwa dia akan menerima hukuman terberat. Lagi pula dialah yang memukul mereka dan juga tidak ringan. Zhou Zhangxi dipenuhi memar ungu sementara wajah pemuda yang sombong itu bengkak seperti roti kukus. Namun dia tidak dihukum. Tang Bulin berkata buru-buru. Terima kasih atas keadilan Anda. Long Hengzu dengan acuh tak acuh berkata, meskipun ada alasan untuk pertarungan, masih ada kebutuhan untuk mengganti kerugian. Aku akan memberimu biaya untuk perbaikan jendela, tempat tidur dan dinding nanti sehingga kau dapat membayarnya kembali. Hah? Apa? Tang Bulin tercengang. Membayar? Dia hanya memiliki 3.000 koin federal yang telah diberikan ayahnya. Ini adalah uang sakunya selama 1 semester. Karena pendidikan adalah wajib, makanan dan biaya hidup semuanya ditanggung. Jadi, tidak banyak hal yang perlu dia bayar. Namun, situasinya saat ini... Pergi sekarang. Kau dapat terus bertarung jika kau mau. Tetapi lain kali itu akan ditambahkan ke rekormu. Hasil pertempuran bersama dengan catatan tentang bakatmu untuk menjadi Master Mecha akan mempengaruhi apakah kau akan diterima di akademi tingkat lanjut atau tidak di masa depan. Jika kau memiliki keberanian, pergilah bertarung. Tetapi jika kau benar-benar ingin bertarung, sebaiknya kau tidak membiarkan akademi mengetahuinya. Jika tidak, akan ada hukuman berat. Setelah keluar dari kantor guru,
Suara tegas Long Hengsu masih tertinggal di telinga mereka, namun suasana hati Tang Bulinco lebih baik sekarang. Bahkan jika dia tidak tahu berapa banyak yang harus dia bayar untuk perbaikan, akademi telah menangani urusan ini dengan tidak memihak dan adil. Mereka tidak bias terhadap yang lain hanya karena jiwa bela diri yang tidak baik. Di luar gedung pengajar, Long Hengsu melirik sekretaris di sampingnya dengan mata menyipit. "Beri aku profil Tang Wulin untuk dilihat." Sekretaris itu bertanya dengan heran. "Direktur, bukankah jiwa bela diri anak itu hanya rumput biru perak?" Ekspresi serius di wajah Long Hengsu sebelumnya telah menghilang. Sebagai gantinya ada sedikit senyuman. "Rumput biru perak? Aku khawatir tidak sederhana seperti itu. Dia mampu memukul 2 orang sendirian pada hari pertamanya. Dan salah satu dari anak-anak itu berasal dari keluarga Si. Bagaimana seorang bocah nakal dengan hanya rumput biru perak bisa mencapai ini? Apalagi ia mampu menumbuhkan jiwa bela diri sampah seperti rumput biru perak ke peringkat 11 di usia muda 9 tahun. Hanya ini saja sudah membuatnya menjadi anak ajaib. Bertentangan dengan apa yang mungkin kau pikirkan. Kita harus memperhatikan dia." Di sisi lain, keempat anak itu telah kembali ke kamar asrama, tapi masih berantakan. Tidak ada yang membersihkan untuk mereka. Tang Wulin diam-diam meletakkan selimutnya di atas meja lalu mengambil semua barang-barangnya. Zhou Zhangxi berdiri di samping, mengepalkan tinjunya dan membuat tinjunya dengan erat beberapa kali. Pemuda yang sangat arogan itu melirik Yun Shao yang berada di bawah tempat tidur susun mereka lalu menunjuk ke atas. "Kamu naik." Yun Shao tertegun sejenak, namun dalam menghadapi ekspresi jahat pemuda sombong itu, dia memilih untuk tersenyum dan dengan cepat membersihkan barang-barangnya sebelum naik ke ranjang teratas. Dia adalah orang yang pandai dan banyak akal. Mengapa dia pergi dan memprovokasi gunung berapi yang bisa meletus kapan saja? Tangan pemuda yang sangat arogan itu berkelip dengan cahaya cemerlang sejenak, menyebabkan sprei bersih secara misterius muncul di tangannya. Setelah itu, ia membentangkan sprei di atas tempat tidurnya. Sedangkan untuk tempat tidur susun di sisi lain ruangan, tempat tidur atas telah hancur sedangkan tempat tidur bawah adalah milik Zhou Zhangxi. Tang Wulin merapikan barang-barangnya lalu meletakkannya di tempat tidur bawah. Setelah meletakkan barang-barangnya, dia berbalik dan dengan dingin menatap Zhou Zhangxi. "Kau bangun!" Zhou Zhangxi meraung. Tang Wulin dengan dingin menjawab, "Pergilah." "Kau!" Zhou Zhangxi ingin bangun dengan marah. "Jangan terlalu impulsif. Apakah kau sudah lupa apa yang dikatakan Direktur Long? Mungkinkah kau tidak ingin menjadi Master Mecha di masa depan?" kata Yun Shao sambil melompat dari tempat tidur atasnya. Nafas Zhou Zhangxi jelas sedikit compang-camping saat Tang Wulin mengambil ranjang atas yang hancur, merobeknya dan kemudian melemparkannya keluar jendela. Seluruh ranjang teratas telah dilenyapkan sepenuhnya. Tiba-tiba suara terdengar. "Seharusnya yang ini." Seorang anggota staf Akademi Parubaya berkata sebelum dia masuk ruangan dengan tempat tidur kayu. Dia melihat suasana yang ada di antara keempat anak laki-laki itu dan tertawa sendirian. "Benar, berjuang bertarung di hari pertama sekolah. Kalian pasti punya masa depan yang cerah. Jika kalian semua ingin terus berjuang, datanglah ke tempat tidur ini dengan seluruh kekuatan kalian. Harganya 10.000 koin federal. Jadi, lanjutkan dan bertarunglah. Dengan cara itu, bonusku akan menjadi lebih besar." Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat papan tempat tidur dan meletakkannya di atas tempat tidur susun. Papan tempat tidur masuk dengan sempurna. 10.000 koin federal. Tang Wulin terbelalak karena terkejut. Itu hanya papan tempat tidur. Tang Wulin buru-buru bertanya, "Guru, apakah kita harus membeli yang itu? Atau bisakah kita keluar dan membelinya?" Guru mendengus dan berkata, "Apakah menurutmu akademi adalah rumahmu? Perusakan properti adalah kejahatan serius di sini. Aku berasumsi bahwa kau adalah Tang Wulin. Total biaya untuk memperbaiki jendela, papan tempat tidur dan dinding adalah 34.000 koin federal. Cepat dan bayar biaya perbaikan di kantor administrasi." "Hah? 34.000 koin federal?" Tang Wulin tercengang ketika mendengar nomor itu. Semua uang yang dia peroleh selama 3 tahun penempaan hanya berjumlah sampai 30.000 koin federal. Ini terlalu mahal.
Ketika Zhou Zhangxi yang telah memelototi Tang Wulin mendengar ini, dia segera naik ke ranjang teratas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin duduk di tempat tidurnya dan merenungkan apa yang harus dilakukannya. 34.000 koin federal. Namaku Sisi. Pemuda yang sangat arogan itu berjalan ke Tang Wulin dan dengan berani memperkenalkan dirinya. Sisi, Tang Wulin tanpa sadar menjawab. Tang Wulin bangun dari linglungnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Sisi. Sebenarnya dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa pemuda ini adalah yang dia temui di stasiun kereta jiwa. Apa yang sedang kau lakukan? Tang Wulin dengan dingin bertanya. Mata Sisi berkedip dengan cahaya dingin saat dia berkata, datang dan bertarunglah denganku di luar akademi. Pada saat ini hatinya penuh dengan penghinaan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dengan kekuatannya dia bisa kalah dari bocah dengan jiwa bela diri sampah seperti rumput biru perak. Bocah ini memiliki tinju yang kuat bahkan sampai sekarang. Sisi mengalami kesulitan untuk berbicara. Sejak kecil hingga sekarang dia belum pernah dipukuli sebelumnya. Dia tidak bisa menerima kata-kata Long Hengsu atau noda ini di catatannya. Dia hanya merasa kesal. Enyahlah! Tang Wulin dengan marah mengulangi kata-kata yang sebelumnya dia katakan kepada Zhou Zhangxi kepada Sisi kali ini. Apa katamu? Aura yang kuat dan dingin meledak keluar dari tubuh Sisi. Tang Wulin menatapnya dengan sepasang mata berapi-api. Kau masih belum selesai menindas orang. 34.000 koin federal. Tahukah kau berapa 34.000 koin federal bagiku? Karena kau sedang mencari kematian, aku akan memukulmu sampai mati. Dalam kasus terburuk, aku tidak akan bisa menghadiri akademi ini lagi. Kau masih terganggu dengan itu? Sisi menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tidak pernah khawatir tentang uang, jadi 34.000 koin federal tidak ada artinya baginya. Tang Wulin menjawab, mungkin 34.000 koin federal tidak banyak bagimu orang kota, tetapi sejauh yang aku ketahui, aku tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu bahkan setelah bekerja selama beberapa tahun. Jangan memprovokasiku lebih jauh. Jika tidak, kau hanya akan mempertaruhkan hidupmu. Saat Sisi menatap mata merah Tang Wulin, dia tidak yakin mengapa, tetapi sikapnya yang mengesankan sedikit berkurang. Aku akan membayar uangnya, jadi bertarunglah denganku. Sisi dengan dingin berseru. Tang Wulin berkata dengan bingung. Kamu akan membayarnya? Sisi melihat kemerahan memudar dari mata Tang Wulin dan terkejut. Dia tidak yakin apa yang harus dia katakan sekarang kepada anak nakal ini. Ya, aku akan membayarnya. Sisi berkata dengan gigi terkatup. Oke, bagus. Tang Wulin takut dia akan mengingkari, jadi dia langsung menerimanya. Itu adalah 34.000 koin federal. Kapan kita harus bertarung? Hanya satu pertempuran dan dia akan mendapatkan 34.000 koin federal. Dia bahkan akan membiarkan dirinya dipukuli karena uang sebanyak itu. Di depan penampilan Tang Wulin yang bersemangat, Sisi tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman. Besok, dia berkata sebelum berbalik dan pergi. Dia harus merawat wajahnya yang bengkak dulu. Ketika Tang Wulin melihatnya pergi, dia berpikir, orang-orang kota ini benar-benar kaya. Yun Shao terbatuk. Sekarang waktunya makan siang. Tang Wulin, apakah kau ingin pergi bersama? Oh, kedengarannya bagus. Tang Wulin mengangguk karena dia sudah lapar sejak lama. Zhou Zhangxi melompat dari ranjang atas. Keengganan dan kemarahan telah menghilang dari wajahnya dan dia jelas tidak terlalu bermusuhan dengan Tang Wulin daripada sebelumnya. Penyebab perubahan itu sangat sederhana. Itu karena biaya perbaikan yang mencapai 34.000 koin federal. Tang Wulin bukan satu-satunya yang tidak kaya di sana. Zhou Zhangxi juga berasal dari keluarga biasa. Dia juga merasa takut ketika mendengar biaya yang sangat mahal untuk perbaikan. Insiden ini dimulai karena dia. Tang Wulin bagaimanapun sama sekali tidak meminta kompensasi darinya. Tindakan ini memberinya kesan yang lebih baik tentang Tang Wulin. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.